Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Kamis 15 September tahun 2022. Sekali lagi ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan percayalah, sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara kita, bahkan memberkati kita di sepanjang hari ini. Seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara secara pribadi kepada kita melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 48 hari bersama Yehezkiel. Dan puji Tuhan, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-16, maka kita akan membaca kitab Yehezkiel pasal yang ke-16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-63. Judul renungan kita hari ini, jangan terlalu mudah untuk melupakan kebaikan Tuhan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-6. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah, dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Bagai kacang lupa kulit, begitu mudahnya seseorang melupakan asal-usulnya dan juga orang lain yang telah memampukannya untuk memperoleh segala keberhasilan seperti saat ini. Israel sangat menikmati segala kelimpahan yang mereka terima dari Tuhan. Tetapi mereka lupa diri. Mereka hidup sesukanya serta berbuat keji dengan mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa di sekitarnya. Lewat pembacaan pasal hari ini, Tuhan mengingatkan mereka bahwa sebelumnya Israel bagaikan anak yang dibuang, tidak diinginkan kehadirannya, dibiarkan mati, tidak disayangi oleh siapapun. Penolakan anak yang baru dilahirkan karena sakit atau alasan jahat lainnya merupakan tradisi pada masa itu dalam kehidupan bangsa di luar Israel. Secara keturunan, mereka tidak lagi dipandang sebagai keturunan Abraham, tetapi berdasarkan tindakannya dipandang sebagai keturunan orang Kanaan, Amori, dan orang Het. Bangsa-bangsa yang ada di sana sebelum Israel, bangsa kafir yang tidak menyembah Tuhan. Tanpa usaha dari pihak Israel, Tuhan sendiri memilih dan menjadikan mereka sebagai umat kesayangannya dari antara segala bangsa di muka bumi ini. Allah sendiri mengikat perjanjian dengan mereka dan memberkati mereka dengan segala kelimpahan. Ia memberi mereka kehidupan, bahkan kesuburan. Dalam bagian ini juga dipakai gambaran perkawinan antara Israel sebagai mempelai perempuan dan Tuhan sebagai mempelai laki-laki. Tuhan sungguh memberikan segala kemegahan, kekayaan, dan kemasyuran kepada bangsa Israel. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada umat bukan karena apa yang dimiliki oleh umat tersebut. Tidak ada usaha atau pekerjaan sama sekali dari pihak umat untuk mendapatkan kasih-Nya. Tuhan ingin umat mengingat masa lalunya dan mematuhi ikatan perjanjian dengannya yang pernah disepakati oleh mereka. Sidang jemaat Tuhan, sebagai renungan kita pada pagi hari ini dari pembacaan hari ini, Tuhan telah menyatakan kasih-Nya serta menjadikan kita menjadi milik kesayangan-Nya dengan mengorbankan diri-Nya sendiri, mati di kayu salib. Bukankah harusnya kita yang harus disalibkan karena dosa dan pelanggaran kita? Bukankah seharusnya kitalah yang akan dihukum? Bukankah seharusnya neraka menjadi masa depan kita? Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam kasih-Nya, Dia mengambil keputusan untuk menggantikan posisi kita menjadi orang yang terhukum dengan mati di kayu salib, mencurahkan darah-Nya hanya untuk menebus dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Keberadaan kita yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Keberadaan kita dapat berseru kepada Allah pencipta langit dan bumi sebagai Bapa yang kita serukan, Aba, ya Bapa. Bahkan kita dapat meminta kepada Bapa. Kita dapat berdoa kepada Allah Sang Khalik itu ketika kita memintanya di dalam nama Yesus yang sudah mati di kayu salib itu, yang berkorban untuk kita. Maka firman Tuhan berkata, Bapa sendiri atau Allah sendiri akan menjawab doa kita. Karena begitu besar kasih Allah dalam hidup kita. Jangan pernah lupakan atau jangan mudah untuk melupakan kebaikan Tuhan. Karena sesungguhnya tidak pantas kita untuk melupakan segala kebaikan Tuhan. Kita yang tadinya tidak memiliki masa depan dibuat menjadi orang yang penuh dengan masa depan. Karena itu sidang jemaat Tuhan, belajarlah terus untuk setia kepada Tuhan. Berpegang teguh kepada keyakinan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan jangan pernah melupakan itu. Berpegang teguh pada keyakinan itu artinya kita tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Karena kita tahu Tuhan bersama-sama dengan kita dalam segala kebaikan-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali agar kita tidak pernah dengan mudah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan.
Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, percayalah, kemanapun kita pergi, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.